Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas latihan soal subtema 1 buku pena 5A. Nomor 1. Kalimat atau bahasa yang mampu meyakinkan atau memengaruhi pendengar atau pembaca pada sebuah iklan disebut sebagai kalimat persuasif, yaitu kalimat yang mengajak. Nomor 2. Contoh media cetak yang digunakan untuk menyampaikan sebuah iklan adalah surat kabar. Kalau yang ketiganya ini televisi, radio, internet adalah termasuk media elektronik. Selanjutnya, nomor 3. Kata-kata pokok yang dibahas dalam sebuah iklan disebut sebagai kata kunci. Nomor 4, iklan dibuat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui keunggulan produk atau jasa yang diiklankan sehingga akan menggunakan atau memakai produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuat iklan media cetak yang menarik? Yang pertama adalah membuat layout atau tata letak yang sederhana, membuat gambar yang kreatif, kemudian membuat isi iklan dengan kalimat yang singkat dan jelas, dan membuat iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Selanjutnya, muatan pelajaran IPA. Berikut yang tidak termasuk, berarti yang tidak termasuk organ pencernaan ikan, yaitu kloaka. Nah, ini kloaka pada binatang atau hewan katak dan reptilia. Selanjutnya nomor 2. Pada hewan ruminansia, sisa makanan dibuang melalui anus. Selanjutnya nomor 3. Tempat pembuangan sisa pencernaan pada sistem pencernaan katak dan reptilia adalah kloaka. Nomor 4, pada sistem pencernaan manusia makanan dicerna di dalam lambung menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Nomor 5, tuliskan urutan proses pencernaan makanan dalam organ-organ pencernaan manusia. Ya, ini mulai dari makanan dimasukkan ke mulut, lalu ditelan ke tenggorokan, lalu lambung mencerna makanan tersebut dengan bantuan enzim, baru ke usus halus, baru diteruskan ke usus besar. Usus besar ini membuang sisa makanan yang tidak diperlukan melalui anus. Nah, seperti ini. Nah, makanan masuk melalui mulut, lalu dikunyah menggunakan gigi, kemudian ditelan di kerongkongan, masuk ke lambung. Nah, setelah makanan dicerna di lambung dengan bantuan enzim, lalu ke usus halus untuk diserap sari-sarinya, terus ke usus besar untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Selanjutnya nomor 1 untuk muatan pelajaran SBDP. Berikut yang merupakan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor, yaitu lagu bersemangat dan gembira. Selanjutnya, berikut yang termasuk alat musik ritmis adalah gendang. Berarti musik ritmik itu yang termasuk yang digoyang atau dipukul. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Alat musik di atas terbuat dari, ini jelas adalah angklung, terbuat dari bambu. Nomor 4, ciri-ciri lagu bertangga nada minor adalah, ini sudah pernah dipelajari, yaitu dinyanyikan dengan tempo lambat dan sedih serta biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Tuliskan 4 contoh alat musik ritmis, yaitu ada marakas, ada gendang, triangle, dan rebana. Ini adalah contoh
alat musik ritmis. Kemudian, muatan pelajaran IPS. Manusia perlu berinteraksi dengan orang lain maupun kelompok lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Selanjutnya nomor 2. Berikut yang tidak termasuk interaksi sosial adalah yaitu membaca buku di kamar. Nomor 3. Hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok disebut interaksi sosial. Nomor 4. Contoh interaksi antara individu dengan kelompok adalah, nah ini contohnya adalah yang lebih nyata, guru menjelaskan pelajaran kepada siswa-siswanya. Nomor 5. Tuliskan contoh interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar rumahmu. Nah, bisa dengan melakukan kerja bakti, mengajari adik membaca. Di muatan pelajaran PPKN, nomor 1. Manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, setiap manusia saling bergantung satu sama lain. Nomor 2. Agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari, sebaiknya kita saling bertoleransi. Nomor 3. Manfaat kerjasama dalam keragaman ketika melakukan kerja bakti antara lain. Mempererat persatuan dan kesatuan, pekerjaan cepat selesai dan pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, ini mempererat ya. Jadi jawabannya bukan mempererat persatuan dan kesatuan. Nomor 4. Tuliskan contoh menghargai keragaman di kelas. Nah, ini contohnya tidak membeda-bedakan teman di kelas. Nah, ketika memilih anggota kelompok tanpa memandang suku dan agama. Kelima, tuliskan 3 contoh keragaman yang ada di sekolah. Yaitu contohnya misalnya keragaman suku, agama, dan hobi. Nah, demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.